seorang Bilal bin Rabah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah wafat membuat Bilal bin Rabah tak sanggup lagi mengumandangkan azan. Maka Bilal bin Rabah pun meminta izin kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wahai khalifah, izinkan aku agar tidak lagi mengumandangkan azan, kata Bilal. Tidak bisa, wahai Bilal. Aku tidak bisa mungkin menurunkan seseorang yang sudah ditinggikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bilal berucap lagi, izinkan aku untuk tidak lagi mengumandangkan azan, wahai Abu Bakar. Abu Bakar berkata, apa alasanmu, wahai Bilal? Maka Bilal pun melemparkan pandangannya ke arah menara dan ke arah makam Rasulullah SAW, melihat ke arah menara lagi, dan Bilal berkata kepada Abu Bakar, Abu Bakar, setiap hari ketika masuk waktu sholat, aku datang ke rumah Rasulullah dan aku katakan, Rasul, waktu sholat. Atau Rasulullah yang gantian datang ke rumahku, Bilal, waktu sholat. Dan kami pun bersama-sama untuk menuju ke masjid. Dan aku naik ke menara, dan sebelum aku mengumandangkan azan, aku menatap dulu wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan aku melakukan itu sehari 5 kali, wahai khalifah, dan itu berulang-ulang setiap hari. Dan kini sudah tidak ada lagi Rasulullah. Bagaimana mungkin aku sanggup untuk mengumandangkan azan tanpa ada Rasulullah di sisiku, wahai khalifah? Karena Bilal bin Rabah pun tidak bisa lagi membendung air matanya, maka Abu Bakar As-Siddiq mulai meneteskan air matanya dan mengizinkan Bilal bin Rabah untuk tidak lagi mengumandangkan azan. Maka Bilal bin Rabah pun akhirnya pergi ke Syam karena tak sanggup lagi untuk berada di Madinah. Berbulan-bulan lamanya Bilal bin Rabah berada di Syam, dan pada suatu malam Bilal bin Rabah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpinya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berucap pada Bilal, Bilal, alangkah keringnya hatimu, wahai Bilal. Alangkah gersangnya hatimu, wahai Bilal. Sudah lama kau tidak mengunjungiku. Sudah lama kau tidak berjumpa denganku. Tidakkah ada rasa rindu di hatimu terhadapku, wahai Bilal? Begitu kata Rasulullah. Dan Bilal pun terbangun dari tidurnya dan berderailah air matanya. Kemudian ia menangis sangat keras, dan seluruh saudara-saudara Bilal berkata pada Bilal, ada apa, wahai Bilal? Kenapa kau ini, wahai Bilal? Dan Bilal pun mengatakan, wahai saudara-saudaraku, aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Dan Rasulullah katakan betapa gersangnya hatiku, betapa matinya hatiku ini karena aku tidak pernah lagi mengunjungi Rasulullah. Aku takut sekali, wahai saudara-saudaraku, kalau Rasulullah meninggalkanku, kata Bilal. Maka saudara-saudaranya pun berkata pada Bilal, sudah saatnya engkau ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bilal bin Rabah pun mengambil untanya, memacu untanya untuk bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Dan sepanjang perjalanan ia menembus siang malam, ia menembus panas dan dingin, dan tak terasa derayan air matanya terus mengucur. Ia merasa begitu rindu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Bilal sudah sampai mendekati Madinah, ia melihat bukit-bukit Madinah dan semakinlah bertetes air matanya. Dan ketika masuk pintu gerbang Madinah, maka Bilal bin Rabah pun melihat di setiap sudut kota Madinah adalah wajah Rasulullah di sana. Di setiap bangunan-bangunan kota Madinah ada wajah Rasulullah di sana. Ada kenangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sana, di setiap tempat yang berada di kota Madinah. Maka Bilal bin Rabah pun semakin kencang nangisnya, tak bisa lagi membendung air matanya. Dan ketika ia sampai ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ia bersimpuh dan dengan suara parau dan lirih ia mengatakan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nabiullah, kata Bilal. Letak
sanggup membendung air matanya. Ia merasa begitu rindu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada seseorang yang menepuk pundak Bilal dan mengatakan, Bilal, kau sudah kembali lagi ke sini wahai Bilal. Dan Bilal pun menoleh, dialah Abu Bakar. Dan Bilal pun memeluk Abu Bakar dengan sangat kencangnya. Di sisi Abu Bakar ada Umar, dan Bilal pun menangis. Bilal mengatakan, Abu Bakar, aku takut sekali Abu Bakar. Rasulullah mendatangiku di mimpiku Abu Bakar. Rasulullah mengatakan, hatiku gersang, hatiku kering, hatiku telah mati karena aku tidak mengunjungi Rasulullah. Aku takut Rasul meninggalkanku, hai Abu Bakar, kata Bilal sambil terus menangis. Maka Bilal pun pada akhirnya menyeka air matanya, dan Abu Bakar mencoba untuk menenangkannya. Abu Bakar mengatakan, Bilal, air mata yang turun karena rindu kepada Rasulullah SAW tidak akan pernah ditinggal oleh Rasulullah SAW, dan kau adalah orang yang tidak akan pernah ditinggal oleh Rasulullah. Maka kembali lagi Bilal memeluk Abu Bakar. Betapa aku rindu kepada Rasulullah, wahai Abu Bakar, kata Bilal. Maka Abu Bakar pun mengatakan, Bilal, kumandangkanlah azan lagi wahai Bilal. Tidak, aku tidak akan pernah sanggup untuk melakukan itu. Maka ada dua anak kecil yang datang menghampiri Bilal. Ia adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, dan memeluk Bilal dan mengatakan, wahai kakek Bilal, kami cucu-cucu Rasulullah, kumandangkanlah azan lagi wahai kakek Bilal. Betapa kami rindu mendengarkan suaramu, wahai kakek Bilal. Dan Bilal pun mengatakan, dan ia menatap wajah Hasan yang mirip dengan Rasulullah, dan menatap kaki Husain yang mirip dengan Rasulullah, dan memeluk keduanya. Dan dari aroma keduanya tercium wangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada akhirnya Bilal mengatakan, baik, aku akan coba memandangkan azan, kata Bilal. Dan pada subuh pun tiba. Seluruh orang sudah kumpul di dalam masjid untuk bersama-sama melakukan sholat berjamaah dan mendengarkan azan dari Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Maka laki-laki hitam ini pun mulai melantunkan dan meluruskan barisan, dan orang-orang mulai melihat Bilal dan mulailah menangis. Mulailah menetes air mata mereka, karena biasanya di sisi Bilal selalu ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bilal berjalan dan air matanya mulai menetes, dan kemudian ia naik ke atas menara. Ia mencoba untuk melemparkan pandangannya ke bawah, karena biasanya sebelum memandangkan azan ada Rasulullah di sana, ada wajah Rasulullah di sana. Tapi ketika itu Bilal kemudian mulai memandangkan azan, dan bahunya mulai